warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur Masjid Kota Kasablanka yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada sehat semua Pak ya. Ini juga lagi tanggal muda Pak ya. Nah biasanya kalau tanggal muda itu dompetnya nggak galak Pak. Kenapa? Nggak banyak yang pakai golok gitu Pak ya. Kalau seribuan kan pakai golok galak gitu Pak. Tanggalnya masih merah-merah nih, alhamdulillah. Kita syukuri, semoga nikmat ini menjadi pengingat kita kepada orang yang memberi nikmat. Begini, kalau kita memberi hadiah kepada anak kita, dikasih mobil gitu Pak ya, mobilnya Lamborghini gitu Pak. Setelah dikasih malah dia tidak ingat kepada orang yang ngasih, malah ingatnya itu sama yang di barangnya itu. Kira-kira yang ngasih gimana Pak? Kita ngasih ini biar ingat kita, malah dikasih dia malah ngelus-ngelusnya itu mobil barunya terus. Kira-kira yang memberi ini nanti kesel nggak Pak? Nah, makanya jangan sampai rezeki yang sebenarnya itu biar kita ingat kepada orang yang memberi, malah menjadikan kita lupa kepada sang pemberi. Itu ya Pak ya. Ini pertama kali. Yang kedua, pada kesempatan kali ini kita sudah pindah channel. Kalau dulu kita channelnya masih fikih zakat gitu Pak ya. Berapa bulan tuh Pak? Sampai lupa Ustaz. Awalnya dulu sampai lupa zakat apa gitu. Ya biasalah jiping Pak ya, ngajinya nguping. Lumayan, tapi nanti bisa di setel lagi Pak pakai YouTube nanti. Jadi para pemirsa di studio dan dimanapun Anda berada, insya Allah nanti bisa ditonton lagi di YouTube-nya Pak ya. Pada kesempatan kali ini setelah kita dulu membahas tentang fikih toharoh, terus fikih sholat, habis sholat kan zakat Pak. Nah, habis zakat kita nggak haji dulu nih. Kenapa? Belum punya duit. Nah, kenapa ya? Kita nyari duit dulu. Maka di sini kita bahasnya adalah fikih muamalah. Dan fikih muamalah ini kok kayaknya penting Pak? Ya nggak kayaknya, emang penting. Begini, kalau kita hitung-hitung, hidup kita sehari semalam itu 24 jam. Paling lama sholat itu berapa menit? Satu sholat zuhur lah. Paling lama itu imamnya kalau bisa 10 menit itu jamaahnya udah kayak gitu Pak ya. Ini sujud lama banget kan gitu. Paling lama 5 menit itu udah lumayan Pak. Kalau sehari semalam 5 kali sholat berarti cuma 25 menit kita sholat. Plus zikir ya udah sama temen 2 jam lah ya. Itu udah 2 jam itu kita ibadah Pak. Berarti sisanya 22 jam kita ngapain? Kita melaksanakan kegiatan sosial berhubungan dengan masyarakat lain. Ini namanya bab muamalah. Makanya kalau saya tanya Bu, muamalah sama ibadah kita itu banyakan mana? Banyakan muamalah. Kita kerja itu biasanya kalau 3 shift itu biasanya 8 jam Pak ya. Ada yang 10 jam, ada yang 12 jam. Ini kerja kita Pak. Tapi kalau kita sholat ini biasanya sedikit. Makanya kalau kita perhatikan juga, kebanyakan kita ngajinya itu fikih ibadah itu banyak Pak. Contohnya apa? Kita ngaji fikih toharoh itu setahun ya kan? Nanti habis itu sholat 2 tahun. Habis itu zakat setahun lagi. Udah 4 tahun Pak. Nanti haji setahun 5 tahun. Ini kalau udah 5 tahun orangnya udah ganti. Nanti biasanya balik lagi ke fikih toharoh. Siklusnya seperti itu Pak. Nah fikih muamalah ini sepertinya jarang kita bahas. Dan memang uniknya nanti fikih muamalah ini ternyata dimensi kehidupan kita itu banyak di fikih muamalah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengawali kajian fikih muamalah kali ini dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, bolehkah
seorang muslim itu menjadi orang kaya, Pak? Pertanyaannya nggak boleh dan tidak, Ustaz. Bagaimana caranya menjadi kaya gitu kan? Makanya kalau Bob Sadino kan bilang, kalian itu pergi pagi pulang malam kakinya dibungkus kan. Kerja atau dikerjain gitu, Pak. Ya sebenarnya sih ya sama-sama kita nyari duit. Memang pertanyaan pertama memang boleh nggak sih seorang muslim itu menjadi kaya? Kalau dikatakan boleh atau tidak, sebenarnya hampir-hampir dikatakan wajib, Pak. Kenapa? Begini, pertama, kata-kata harta itu nanti disebutkan banyak di dalam Quran, baik dengan kata malun atau al-amwal, baik dari segi plural atau singular, baik segi mufrad ataupun jamak. Yang mufrad contohnya apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu, harta, duit, ya kan, itu termasuk, dan anak-anak itu termasuk perhiasan dunia. Jadi kalau dunia itu kalau tanpa wanita itu juga hampa, Pak, gitu. Tapi kalau punya wanita tapi nggak punya duit, itu juga kering juga, Pak. Mas, yuk kita jalan-jalan. Ah, bentar deh, belum gajian gitu kan. Giliran gajian udah gali lubang tutup lubang, nggak enak juga, Pak. Nah, ini memang harta dan anak itu perhiasan. Dan di dalam ayat lain dikatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu memang sudah diberi fitrah oleh Allah untuk cinta kepada yang pertama itu minan nisa, perempuan. Laki-laki cinta perempuan fitrah, wajar. Yang nggak wajar itu laki-laki cinta laki-laki. Ini bahaya ya. Dia udah disorientasi. Udah bahaya ya. LGBT, Pak. Terus walbanina, setelah punya perempuan, dia biasanya pengen punya anak. Ya, ini fitrahnya urut nih. Walbanin setelah punya anak, setelah punya istri, mintanya apa lagi? Ya mobil gitu. Ya terus akhirnya wal qanatiril muqantarah, punya rumah. Nah, habis minat dzahabi wal fiddah, dari emas dan juga perak. Setelah punya rumah, apalagi? Kalau udah punya rumah, punya istri, punya anak, setelah itu pengen apa? Wal khailil musawwamati. Kalau di zaman dulu namanya kuda yang hebat. Kalau sekarang velfire gitu, Pak ya. Biasanya kalau udah punya rumah, rumahnya ada garasinya, kok nggak punya mobil? Buat garasi buat apa nih kan gitu, Pak ya. Ya biasanya habis itu pengen kendaraan, dan Quran sudah urut nih. Kemudian wal an'ami wal hars. Setelah punya kendaraan biasanya punya al an'am itu dia hewan ternak atau punya usaha yang dia itu selalu mengalir. Zalika mata'ul hayatid dunya. Yang tadi itu termasuk perhiasan dunia. Dan perhiasan dunia itu di dalam Quran dikatakan, kul, katakanlah wahai Muhammad, man, siapa sih harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizqi. Kata di dalam Quran dikatakan, Muhammad, siapa sih yang ngaram-ngaramin perhiasan dunia? Jadi siapa sih yang ngaramin orang punya mobil? Siapa sih yang ngaramin orang punya rumah? Enggak ada, Pak. Maka di sini fitrah di dalam Quran itu memang sama dengan keinginan manusia. Dan dalam agama Islam tidak ada ceritanya orang itu harus menjadi orang yang tidak punya duit. Dalam agama lain nanti ada, kalau dia itu menjadi kiai itu tidak boleh punya wanita, ada lah. Tapi kalau di Islam, kalau sudah levelnya kiai, itu bisa jadi istrinya juga, Pak. Kalau baru ustaz, ya kan, ini masih satu lah. Gitu. Tapi kalau udah kiai, wah, ini udah dua. Ini sunnah. Kenapa? Kalau nabi banyak gitu kan. Kalau syekh banyak, makanya Syekh Puji itu istrinya banyak kan ya. Nah, ini memang Islam tidak membatasi orang untuk mencintai dunia. Hanya saja memang nanti di dalam beberapa hadis kita juga temukan begini, Pak. Nabi itu sering meminta perlindungan kepada Allah. Di antara doanya itu begini, Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari yang pertama kafir. Yang kedua setelah kufur itu wal fakr, dan fakir. Nah, di sini ini Nabi selain meminta perlindungan kepada Allah dari kafir juga fakir. Kenapa? Karena fakir dan kafir ini cuma beda penempatan huruf aja, Pak. Fakir, kafir gitu. Dan ini kata-kata fakir ini nanti sedikit beda dengan miskin. Kenapa? Di dalam hadis lain dikatakan Allahumma ahyini miskinan. Nabi pernah bersabda, ya Allah, semoga Engkau hidupkan aku dalam keadaan miskin, ya kan? Wahsyurni
Dan nanti ketika hari kiamat fi zumratil masakin, bareng-bareng dengan orang miskin. Kok Nabi di satu kesempatan berdoa biar hidupnya miskin, di lain kesempatan Nabi malah berdoa biar fakir gitu Pak ya. Ini kayak bertentangan. Kenapa? Katanya biar tidak fakir, tapi kok minta biar miskin. Nah, ini kadang hampir-hampir mirip tapi nanti dibedakan ternyata. Kemudian wa'udzu bika minal amin adzabil qabr wa'udzu bika min ghalabatid daini. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari siksa kubur, wa min ghalabatid daini, dan dari dikejar-kejar debt collector. Wa min qahrir rijal, ya ini dikejar-kejar debt collector ini. Wa min ghalabatid daini itu dia terlilit utang. Dan kalau sudah terlilit utang, dia nanti dikejar-kejar oleh orang yang menarik utangnya. Dan ini Nabi berdoa banyak seperti ini Pak. Makanya konsep Islam sebenarnya kalau bisa tidak hutang, ngapain hutang gitu. Tapi kalau sekarang Pak, kalau dompet itu lebih banyak kartu utangnya, itu biasanya gengsi nggak Pak? Kita ini Pak, kalau bayar di Carrefour, bayar pakai uang cash, beli kulkas harganya 2 juta, uangnya 50 ribuan Pak, kita ngitung satu-satu gitu Pak ya. Ini kalau sekarang Pak, ini nggak gengsi Pak. Kalau sekarang gengsi Pak, ngitung pakai kotak gitu. Sekarang pakainya apa? Kartu utang, pakai gesek Pak, ya kan ya? Kartu utang, kartu kredit, kartu apa? Kartu utang. Sekarang semakin banyak kartu utangnya malah semakin hebat, gitu Pak ya. Kenapa? Wah, saya dipercaya, dikasih uang orang, padahal utang Pak. Padahal Nabi ini doanya banyak biar tidak terlilit utang, gitu. Kemudian doa selanjutnya begini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari dosa dan utang. Ghorim itu orang utang. Orang yang berhutang. Maka di dalam Islam ini sebenarnya Nabi mengajarkan kita untuk tidak banyak berhutang. Nah, kalau tadi saya tanya apakah ada bedanya fakir dengan miskin? Ternyata ada sedikit perbedaan. Kalau perbedaan dalam segi fikih, dalam segi dalam segi zakat, kemarin kan sudah dibahas sih Pak ya. Salah satu orang yang dapat bagian zakat itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Level pertama itu orang fakir Pak. Fakir itu paling tinggi ketidakpunyaannya. Habis itu miskin. Nah di sini memang nanti para ulama juga membahasnya begini. Kalau fakir itu bisa jadi dia itu penyakit hati Pak, dimana dia itu merasa tidak cukup. Saya kasih contoh begini. Bisa jadi orangnya kaya tapi dia fakir. Ketika dia sholat ya kan, ini sendalnya bagus nih Pak nih ya kan. Terus dia wah nanti hilang nih kan gitu Pak. Bisa jadi orang miskin juga fakir. Contohnya apa? Dia sholat pakai sendal jepit Pak, itu digembok Pak biar nggak hilang. Berarti dia cinta dunianya sama orang yang punya duit, malah tinggian orang yang tidak punya, bisa jadi. Maka di sini fakir itu keadaan hati, di mana orang itu selalu butuh terhadap barang gitu. Kalau miskin bisa jadi dia punya duit memang. Nah, ini sedikit perbedaan antara orang fakir dan miskin. Maka seorang muslim memang kalau bisa jadi kaya, kenapa tidak? Dan ternyata dalam sejarahnya Pak, kita itu kalau bisnis akhirat, bisnis properti Pak ya, biasanya kan yang selalu mengalir itu yang orang yang bisa beli apartemen itu kalau nggak punya duit berarti nggak bisa beli. Dan ini sejarah membuktikan sekarang itu masih ada seorang sahabat Nabi yang dulu kaya Pak, propertinya masih ada sampai sekarang dan pahalanya masih mengalir sampai sekarang. Siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini memang menjadi ikon orang kaya yang baik. Dan beliau Pak diambil mantu oleh Nabi itu 2 kali. Gak hanya cuma sekali. Kalau Ali bin Abi Thalib sekali, Fatimah Pak ya. Kalau Utsman bin Affan 2 kali. Maka beliau bergelar Dzun Nuraini, orang yang punya 2 cahaya Nabi. Di mana cahayanya itu anak-anaknya Nabi. Bahkan kalaupun nanti menikmati lagi anaknya itu, kalau masih ada perempuan lagi anaknya Nabi, mau dinikahin Pak. Hanya saja Nabi menikahkan kepada Utsman itu bukan karena Nabi ngelamarnya pakai
Lamborghini bukan, ngelamarnya pakai Ferrari bukan. Kalau ngelamarnya pakai Gojek ya, datang sini naik apa tadi? Naik Gojek. Oh, naik Gojek ya. Kalau yang ngelamar itu pakai Ferrari, diterima gitu kan. Kalau Nabi enggak, memang ini orang kaya potensial Pak. Dan ternyata salah satu sumur yang ada sekarang di daerah dekat Madinah di Arab Saudi sana Pak, itu milik Utsman bin Affan yang biasa disebut dengan sumur Raumah. Jadi nanti kalau bapak-bapak punya kesempatan umroh, amin ya robbal alamin, atau haji, kita nanti Pak, kita main sono Pak ya. Atau bapak mau sajak nggak Pak? Sajak doang, dan nanti janjiannya di Mekah sana Pak. Nah, tiketnya beli sendiri. Nah, ini memang nanti ada sumur Raumah ini milik Utsman bin Affan. Memang ceritanya cukup panjang Pak. Dimana sekarang ini masih ada, airnya masih ada sumurnya. Kemudian tanahnya itu ditanemin kurma, kurmanya kebunnya masih ada, kurmanya masih ada, dan yang disodakohkan adalah hasil dari kebun itu. Maka di sini Pak kita bisa bayangkan sodakoh yang telah disodakohkan Utsman itu sudah sekitar 14 abad lalu Pak, selalu mengalir. Maka ini bisnis properti akhirat yang tidak akan habis. Kalau kita punya duit, yuk kita jalani. Kita tidak hanya cuma wakaf itu cuma masjid, tidak, madrasah tidak, tapi wakafnya produktif. Contohnya apa? Kita beli nih Nestle, kita beli terus kita wakafin Pak ya. Wah keren. Atau Huawei kita beli kita wakafin. Cuma sayangnya Pak, biasanya kalau harta wakaf itu yang ngelola itu wah ini milik umat aja kan gitu, nggak profesional sayangnya. Tapi ini keren Pak sampai sekarang. Lah orang yang bisa sodako kalau nggak orang kaya nggak bisa. Dan ini memang ceritanya dulu katanya ini. Di dalam beberapa riwayat dikatakan asal muasal sumur ini milik orang Yahudi Pak. Memang orang Yahudi itu awalnya itu banyak di Madinah. Kalau di Mekah itu adanya orang kafir Quraisy. Kalau di Madinah atau Yathrib banyak orang Yahudi. Saat itu Yahudi punya sumur ini. Kalau di Mekah mereka punya sumur Zam-Zam Pak. Tapi ketika Madinah ini mata airnya kurang. Makanya ada salah satu mata air kebetulan milik Yahudi. Saat itu ternyata sedang tidak ada air atau pacekik kurang air. Nah di sini memang otaknya orang-orang Yahudi itu pintar. Ketika trennya itu positif, bursa sahamnya itu bagus, ya. Ini maka dimahalin Pak. Air beli. Makanya umat Islam ini agak keteteran. Air kok beli? Tapi sayangnya bukan milik umat Islam. Air Pak ya, 600 mili itu harganya berapa Pak? 4.000 Pak ya. Padahal dia ngambilnya kan milik kita gitu. Tapi kita suruh beli Pak. Nah ini memang Yahudi pintar Pak. Nah saat itu umat Islam agak keteteran. Maka Nabi kalau ada yang mau beli terus diwakafkan kepada umat Islam, nanti pahalanya sampai hari kiamat. Ternyata Utsman bin Affan ini ya udahlah, saya punya duit nih, saya datengin ke pasar modal Pak ya, mau beli sahamnya. Akhirnya yang namanya saham itu kalau tren itu naik, biasanya dijual nggak? Enggak kan gitu Pak ya. Ini lagi baik nih, apa namanya, trennya lagi positif nih saham. Kira-kira dijual nggak? Saya tanya, Indosat itu kira-kira mau dijual lagi di Indonesia nggak? Ya susah kan gitu Pak ya, sahamnya bagus gitu. Dan termasuk itu, akhirnya Utsman bin Affan gini, ya udahlah kalau gitu kita deal aja setengah-setengah. Saya beli setengahnya, sahamnya 50%, tapi nanti saya bayar lebih deh. Oh gitu, oke. Akhirnya dibeli setengahnya dulu Pak. Jadi sehari itu milik Utsman, sehari milik Yahudi. Nah tapi bayarannya full nih. Akhirnya ini Utsman bin Affan udah bilang ini saya beli setengah. Besok kaum muslimin silahkan kalau mau ngambil air bebas, gratis, ini milik saya. Hanya saja nanti ngambilnya silahkan untuk 2 hari. Yang biasanya ngambil 1 jerigen, silahkan ngambil 2 jerigen untuk persediaan 2 hari berikutnya. Kenapa? Karena kebetulan hari berikutnya itu milik Yahudi. Nanti kalau pas gilirannya Yahudi, nggak usah ngambil. Nah, ini pintar juga Pak. Makanya umat Islam yang selevel Utsman bin Affan ini dia lebih pintar daripada Yahudi. Akhirnya ketika Yahudi itu biasanya nungguin banyak orang, ini kok nggak ada yang ngantri kemana gitu kan? Biasanya kan pada ngantri nih ngambil air, kok nggak ada yang ngantri? Ternyata usut punya usut,
Utsman bin Affan nyuruh kepada para sahabat tuh ngambil untuk 2 hari. Akhirnya Utsman bin Affan datang lagi, gimana? Mau dijual semuanya enggak? Saya bayar deh gitu. Dia mikir, kalau iya saya punya duit, kalau tidak ini juga nggak ada penghasilannya. Ya udah deh saya jual. Akhirnya ini milik Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan dibeli sampai sekarang Pak. Ini sedang dalam masa pembangunan. Dibangun hotel Pak. Hotel atas nama Utsman bin Affan. Bahasanya sih fonduk ya. Wakaf Sayyidina Utsman Mabna Sukna Tijari. Sukna Tijari itu ada yang mengartikan apa namanya? Ini rumah yang buat jualan. Apa namanya? Ruko. Rukonya ini atas nama Utsman bin Affan. Jadi kalau kira-kira dia itu tidak punya duit, bisa beli nggak Pak? Nggak bisa. Makanya umat Islam itu memang harus kaya. Kenapa? Yang bisa menyelamatkan umat Islam yang lain ya umat Islam. Saya punya ini Pak, kenalan. Dia kebetulan jadi apa namanya pengurus di masjid, bukan masjid, di Hotel Sultan di daerah Tamrin Pak ya, di daerah Sono, Hotel Sultan. Pengurus masjid juga. Kata beliau, Ustaz, mohon maaf, saya mualaf Ustaz. Oh mualaf Pak. Oh, saya tanya, masuk Islamnya kapan? Udah lama Ustaz, cuma istri saya belum masuk Islam. Terus saya tanya, dia cerita, ternyata dulu mbah-mbahnya dulu itu Muslim Pak. Hanya saja saat itu ketika mbahnya itu ceritanya di daerah Bekasi itu ada kristenisasi. Di mana ketika itu makan susah Pak. Kalau mau dapat cari mie atau indomie, silahkan datang hari Minggu ke gereja, ikut ngaji. Ikut ngajinya seminggu sekali ke gereja. Ini nanti dijamin kesehatannya, dijamin makan. Kira-kira kalau orang lapar Pak, datang nggak? Datang. Suruh nyanyi-nyanyi mau? Nyanyi-nyanyi mau. Pertama nyanyi-nyanyi dulu dah gitu. Kalau anaknya kecil diajak Pak, lama-lama dia ikut. Ya, maka di sini siapa yang bisa menyelamatkan? Ya kalau bukan umat Islam siapa lagi? Ini kita Pak nih. Kalau ada orang sakit, rumah sakit non Muslim itu banyak Pak. Nah, mereka kalau di rumah sakit yang lain bayar Pak. Kalau di rumah sakit non Muslim itu bisa jadi gratis. Kenapa? Ya karena ada duitnya. Maka di sini siapa yang berkewajiban menyelamatkan umat Islam yang lain ya kita sendiri. Maka dari itu kita menyelamatkan satu orang itu bisa jadi seolah-olah menyelamatkan satu umat manusia. Kenapa? Karena satu orang itu nanti dia akan punya anak Pak. Anaknya itu nanti akan Islam sebagaimana bapaknya. Anaknya itu akan punya anak lagi dan punya anak lagi. Maka satu generasi ke bawah itu Islam semua. Gara-gara satu orang. Makanya di sini memang kadal fakru ayakuna kufron. Seolah-olah hampir saja kefakiran itu menjadikan orang itu kafir. Nih, makanya di sini belajar fikih muamalat itu penting. Kenapa? Karena Islam mengajari kita untuk menjadi orang kaya dan tidak dilarang. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika orang itu kaya, maka ada kewajiban yang harus dilakukan sebelumnya. Contohnya begini, ketika orang itu sebelum diangkat menjadi pejabat, maka dia harus tahu caranya biar nanti dia tidak ditangkap oleh KPK, gitu Pak ya. Nah ini juga penting. Seorang itu sebelum menjadi kaya itu ada ilmunya, di mana dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya di dalam sebuah asar dikatakan bahwasanya dulu Umar bin Khattab itu punya kebijakan begini Pak, tidak boleh jualan di tempat kami kecuali sudah mengikuti training fikih muamalah. La yabi fi suqina illa man yafqah wa illa akala riba sya'a am abah. Umar punya kebijakan kalau mau mengajukan surat domisili Pak, itu harus mengikuti training fikih muamalah dulu. Tidak boleh jualan kecuali kalau sudah belajar fikih muamalah. Kenapa? Kalau dia tidak belajar pasti masuk ke riba. Dan ternyata dalam sebuah hadis Nabi juga dikatakan begini Pak, layak tiyanna lan nasi zamanun, nanti akan datang suatu masa. Ini yang bilang Nabi itu nanti Pak, di mana la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Nanti kata Nabi, seorang itu nggak peduli mau ngambil duit dari halal atau haram. Ustaz mau nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal, kan gitu Pak.
Ini kata Nabi itu nanti Pak. Cuma nantinya itu kayaknya kok sekarang sudah Pak ya. Mau haram ya blok gitu kan, bahasa Jawanya kan gitu. Mau halal ya oke, gitu. Semuanya oke. Bahkan nanti dalam hadis Nabi dikatakan begini Pak. Layak tian ala nasi zamanun, akan datang suatu masa layak minhum ahadun, tidak ada satupun orang illa akilar riba, kecuali nanti dia akan makan riba Pak. Tidak ada satupun orang kecuali dia makan riba. Fa'in lam yakul, kalaupun dia tidak makan, asobahu min hubarihi, dia akan kena asapnya. Ini kata Nabi, di suatu masa kata Nabi, semua nanti akan makan riba kecuali yang tidak makan. Kalaupun dia tidak makan, dia akan kena asapnya. Kalau kita perhatikan Pak sekarang, kita juga hampir-hampir tidak bisa tidak kita bermuamalah dengan yang namanya riba. Mau beli rumah ya kan, kita nggak punya duit, pinjem orang 10 juta kembali 12 juta. Mau beli motor gitu kan, mau beli mobil ya kan, mau nikah kredit dulu gitu kan. Nah ini kalaupun kita tidak makan Pak, kita akan kena asapnya. Contohnya apa? Kita sih sebenarnya nggak pengen, cuma kebetulan gajian kantor itu masuknya ke ATM, di mana nanti di akhir bulan ini nanti akan ada bunganya gitu. Lah kan kita nggak makan, iya, kalaupun tidak makan kita kena nih Pak imbasnya. Nah ini memang sepertinya ini seolah-olah sedang terjadi sekarang. Maka belajar fikih muamalah itu penting Pak. Nah di sini kemudian kita akan coba, kalau ditanya Ustaz kenapa sih kita belajar fikih muamalah, paling tidak jawabannya begini Pak, agar terhindar dari makan makanan yang haram. Oke, lah makan makanan yang haram ini dipelajari di dua hal Pak. Yang pertama dari segi zatnya, yang biasa dikaji di fikih kuliner. Fikih kuliner itu bahasnya tentang zatnya. Apakah solaria itu haram kan gitu Pak ya. Ini nanti bahasnya fikih kuliner Pak. Apakah yang tidak ada label haramnya, label halalnya dari MUI itu haram gitu Pak. Ini nanti dibahas di fikih muamalah. Contohnya, kalau saya tanya, apakah yang tidak ada label halalnya itu pasti haram? Haram nggak Pak? Belum tentu. Kenapa? Bapak kalau makan di warteg, tanya Bu, warteg ini ada label halalnya nggak? Wah boro-boro Ustaz gitu kan. Memang nyarinya di mana gitu? Saya tulisnya sendiri aja ya. Gitu. Dan di sini memang nanti dibahas di fikih kuliner. Insya Allah kalau nanti kita sudah selesai kita bahas nanti kuliner. Yang kedua adalah cara mendapatkannya. Kalau tadi zatnya, sekarang cara mendapatkannya. Dan cara mendapatkannya itu juga penting. Kenapa? Bisa jadi barang itu halal Pak, tapi cara mendapatkannya haram jadi halal. Contohnya apa? Mie rebus Pak, walaupun nanti bungkusnya itu ada tulisan halalnya, cuma kalau kita ngambil di tempat temen ya kan, kira-kira halal nggak Pak? Ya bro, saya tadi makan mie kamu, wih kok nggak bilang, kan ada label halalnya. Ya nggak boleh gitu. Ya, halal ini tulisannya apa? Halal. Halal zatnya belum tentu halal cara mendapatkannya. Nah cara mendapatkannya itu nanti dibahas dalam fikih muamalah. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa sih harus makan makanan yang halal dan tidak boleh yang haram? Paling tidak ada 4 hal lah. Yang pertama, ternyata usut punya usut. Mbah kita dulu terusir dari surga itu gara-gara salah makan Pak. Kalau saya tanya, bapak kita orang Jawa atau bapak kita orang Padang, kita lahir di Jakarta, kalau ditanya kamu orang mana? Orang Padang atau orang Jakarta? Padang gitu. Aslinya mana? Padang, cuma lahir di Jakarta sih, kan itu Pak ya. Nah, mbah kita dulu lahirnya Pak, itu di surga. Maka di sini, insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Kecuali yang nggak mau. Emang ada Ustaz yang mau? Ada. Kata Nabi juga ada. Dan di sini memang nanti kita kembali ke kampung halaman itu ke surga Pak. Hanya saja kesalahan pertama umat manusia itu salah makan. Maka jangan sampai kita ulangi kesalahan yang sama Pak. Kenapa? Masih ada banyak kesalahan lain yang belum kita kerjakan. Ya enggak juga ya Pak. Artinya begini, ini udah salah nih, kita jangan sampai salah makan. Dan ternyata Pak, usut punya usut juga, semua yang ada di surga itu halal kecuali satu,
Jadi kalau ditanya meja di surga itu halal nggak? Ya kalau mau ya halal gitu. Terus kerikil halal nggak? Halal. Apapun Pak halal kecuali satu. Saya tanya, satu itu apa? Buah? Buah apa namanya Pak? Ada namanya nggak? Kalau katanya sebuah huldi gitu Pak ya. Sebenarnya buah huldi ini hanya ini Pak. Dia ini hoak yang disebarkan oleh iblis Pak. Dia ini sebenarnya tidak ada apa namanya berita validnya. Kenapa? Begini. Kata-kata huldi itu artinya apa? Kekal. Kata-kata kekal itu artinya buah kekekalan. Ketika makan, maka nanti kamu akan kekal di surga. Padahal di dalam Quran yang menyebutkan kata huldi itu bukan Allah, tetapi iblis. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Hanya saja iblis bilang, "Dam, kamu tahu nggak kenapa kamu nggak boleh deket-deket pohon ini kan? Kenapa? Ternyata Dam, pohon ini nanti kalau kamu makan, kamu akan jadi malaikat atau kamu kekal nanti di surga. Makanya pohon ini saya kasih tahu nih ya, jangan kasih tahu orang lain. Ini namanya buah huldi Dam." Kata Adam, "Masa sih gitu? Ah, enggak ah." Gitu. Kalau Adam sendiri kadang nggak percaya Pak. Istrinya bisa jadi iya Mas, coba aja yuk gitu. Nah ini bahaya nih Pak. Akhirnya dicoba berdua dan ternyata juga salah juga. Maka fa'azallahuma syaitanu kan fa'akhrajahuma kan. Ini nanti akhirnya salah ya kan. Akhirnya ke bumi. Makanya kesalahan pertama manusia itu salah makan. Atau langkah setan untuk menyesatkan manusia paling mudah itu hanya dari dua Pak. Yang pertama itu perut, yang kedua bawah perut. Ini nih yang langkah kedua. Pertama perut, yang kedua adalah bawah perut. Kalau dua ini kok kita ikuti, biasanya cepat nih setan nih. Dan di dalam Quran mengatakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang di bumi itu halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, tapi kamu jangan ikuti langkah setan. Oke, yang kedua. Yang ketiga, ternyata Pak, nanti bahan api neraka itu dari apa? Ku anfusakum wa ahlikum naron, ya kan? Waquduha itu apa? An-nasu wal hijarah. Manusia dan batu, gitu Pak ya. Nah, ternyata manusia itu nanti dia akan menjadi bahan api neraka. Ini kalau boleh saya imajinasikan Pak, nanti surga itu Bapak pernah nggak masuk ke bandara atau masuk ke kantor yang diperiksa pakai metal detektor Pak? Kita mau terbang nih, udah punya tiket masuk surga, ya kan? Ke Amerika atau ke Saudi, gitu kan? Ternyata mau masuk bandara ada pemeriksaan Pak, metal detektor. Tiket udah ada. Cuma ternyata ketika kita disensor Pak, ternyata masih ada gespernya yang dari metal. Kita apain Pak? Lepas kan gitu Pak ya? Kita lepas. Mau masuk lagi ternyata oh HP-nya masih ada, bunyi lagi Pak. Nah, ini Pak, malaikat nanti sebelum mau masuk ke surga, kita udah punya tiket nih Pak. Tiketnya apa? La ilaha illallah itu tiketnya. Hanya saja nanti kita suruh diperiksa dulu apakah ada metalnya atau tidak. Apakah ada dosanya atau tidak. Kata malaikat, nanti dulu kita periksa dulu pakai metal detektor gitu kan. Silahkan masuk. Ternyata bunyi titit. Oh, ternyata masih ada metalnya yang menempel gitu kan. Tolong dilepas dulu ya. Kira-kira lepasnya di mana Pak? Masalahnya itu nanti Pak, nggak ada ruang tunggu Pak di sana Pak. Repotnya di situ. Kalau di sini enak, ruang tunggunya itu dilengkapi wifi kan tuh Pak ya. Ada TV-nya enak. Di sana itu nggak tahu malaikatnya udah pasang wifi atau belum Pak. Nah, ini ruang tunggunya nanti ngelepasnya itu. Kalau di dalam tubuh gimana caranya? Ya dibakar dulu gitu Pak ya. Makanya makan makanan yang haram itu bukan manusianya Pak yang dibakar kalau dia muslim. Barang yang haramnya itu yang ditinggalkan dulu. Gitu. Di mana? Ya di perapian. Kenapa? Lepasnya susah Pak. Maka dari itu hati-hatinya kita kalau memasukkan barang yang haram itu jangan sampai tiket udah dipegang Pak, kamar udah ketahuan, ternyata suruh nunggu dulu. Nah ini nunggunya itu tinggal berapa lama? Nah ini yang bahaya nih. Makanya makan makanan yang haram itu nanti mengakibatkan kita prosesnya itu nggak cepat Pak.
kita udah pengen tidur ngantuk banget gitu kan, ke hotel malah diperiksain macam-macam, mana paspornya ini, terus ini apa namanya tasnya kita isinya apa, kan repot Pak. Makanya kalau bisa itu kita los-losan aja gitu Pak ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ternyata kenapa kita makan makanan yang halal? Ternyata salah satu jumper atau penghalang sinyal. Biasanya kan kalau kita masuk gedung kadang sinyal nggak ada Pak nih, nggak bisa SMS-an. Bisa jadi bukan karena kita tidak punya pulsa, bisa jadi bukan karena HP kita itu tidak ada baterainya, bisa jadi di tempat itu ada pemancar yang dimana sinyal kita hilang. Lah, doa seperti itu di dalam Quran dikatakan ud'uni astajib lakum, kalian berdoalah kepadaku, insya Allah pasti kata Allah saya akan kabulkan. Hanya saja kadang ini Pak, kita nggak bisa teleponan itu bukan gara-gara tidak punya pulsa Pak, ternyata sinyal kita tidak nyambung. Gara-gara apa? Gara-gara ada jumper penghalang doa. Di mana dalam sebuah hadis sahih dikatakan suatu ketika ada orang itu berdoa, ya Rob, kata Nabi, dia itu berdoa sampai banget gitu. Ternyata kata Nabi, anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu doanya terkabulkan? Alasannya kenapa? Ternyata usut punya usut. Wa ma'kaluhu haramun wa masyrubuhu haram. Yang dimakan adalah sesuatu yang haram, yang diminum adalah sesuatu yang haram, wa hudiya bil haram, dan diberi makan sesuatu yang haram. Anna yustajabu lahu. Maka bisa jadi Pak, kita doa, ya Allah semoga proyek saya ini tembus ya Allah. Ya Allah semoga anak saya ini menjadi anak yang solihah. Ternyata Pak, anak itu kalau diajak ke masjid sukanya ngumpetin sendal, berarti kan nggak soleh. Bisa jadi bukan karena apa-apa, tapi kita salah ngasih makan gitu, doa kita tidak terkabul. Nah ini pentingnya juga, kenapa kita harus makan makanan yang halal. Di antaranya adalah ternyata salah satu penghalang diterimanya doa itu makan makanan yang tidak beres. Maka dari itu fikih muamalah ini meminimalisir biar kita tidak terkena sesuatu yang haram. Oke. Ini kita kasih tanya jawab atau lanjutkan dulu. Masih 12:49. Lanjutin dulu ya. Oke. Sekarang kita akan coba masuk ke bidang kajian fikih muamalah. Kalau boleh saya bagi Pak, nanti Islam itu nanti ada ranah akidah atau ranah tauhid, kemudian ada ranah syariah atau fikih, dan juga ranah akhlak. Nah, di dalam syariah itu sendiri nanti terbagi menjadi dua yang besar. Yang pertama muamalah, yang kedua ibadah. Nah, hanya saja memang nanti istilah muamalah kalau kita bahas fikih muamalah kan biasanya merujuk kepada pengertian bahwasanya fikih ini fikih ekonomi kan gitu Pak ya. Ekonomi adalah muamalah. Padahal Pak, muamalah itu dia tidak padanan kata dari ekonomi. Kenapa? Bis ekonomi itu bukan disebut sebagai bis muamalah Pak. Tidak, ekonomi itu bahasa Arabnya bukan muamalah. Muamalah itu dari kata amila ya'malu, amala yu'amilu muamalatan. Dia saling, hubungan antara saling sama manusia itu namanya muamalah. Kalau sama Allah itu namanya nanti ibadah, walaupun nanti bisa bercampur jadi satu. Tapi paling tidak sebenarnya pengertian muamalah itu bukan merujuk kepada ekonomi Pak. Kalau ekonomi sebenarnya bahasa Arabnya itu muamalah maliyah, ada tambahan maliyah atau iktisadiyah, itu namanya ekonomi. Maka para ulama di zaman dulu ketika membahas tentang fikih muamalah itu mereka luas Pak. Kenapa? Karena muamalah itu ternyata terbagi menjadi macam. Yang pertama fikih itu ada ibadah, ada muamalah. Lah, muamalah itu ternyata nanti dia terbagi lagi menjadi 5 Pak. Yang pertama adalah muawadot maliyah. Muawadot maliyah ini yang kita bahas, di mana fikih ekonomi itu sebenarnya salah satu cabang dari muamalah. Pertukaran sesuatu barang atau benda atau jasa atau duit, namanya muawadot maliyah. Ini yang namanya fikih ekonomi di sini Pak. Selain itu juga ada munakahat. Munakahat itu pernikahan. Ini sebenarnya masuk dalam ranah fikih muamalah. Oke, kenapa? Karena hubungan manusia dengan manusia. Nanti tata cara hibah, ya kan? Kemudian tata cara akad nikah, kemudian talak, hulu, nafkah itu masuk dalam sini juga Pak, muamalah munakahat. Kemudian ada munakahat, muamalah mukhosamat.
Mukhosamah itu sebenarnya artinya saling bermusuhan. Ini nanti peradilan Islam. Contohnya apa? Ini tanah ini milik siapa? Nanti kalau di peradilan itu namanya mukhosamah. Nah ini. Kemudian ada amanah. Amanah itu contohnya ada wadiah, kemudian ada kordun, utang piutang itu juga amanah, Pak. Ada juga tarikat. Tarikat itu bukan tirakat, Pak, bukan tarekat, bukan. Tirkah itu artinya pembagian harta waris, itu namanya tirkah. Dan ini masuk muamalah juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama ini, Pak, muamalah muawadhat maliyah, yang biasa disebut dengan fikih muamalah gitu, Pak. Maka fikih muamalah ini mengalami penyusutan makna, di mana dulunya dia itu luas. Selain fikih ibadah itu dulu artinya fikih muamalah, ada pernikahan, ada macam-macam. Nah sekarang ketika disebut fikih muamalah, jurusan muamalah berarti dia ekonomi Islam, gitu Pak ya. Oke. Nah sekarang pengantar fikih muamalah. Ini ada sedikit perbedaan antara fikih ibadah dan muamalah, yang mungkin ini bisa kita lebih bahas. Mungkin pada pertemuan kali ini, Pak, kita mungkin belum masuk kepada pembahasan lebih lanjut. Kita belum membahas tentang apa itu yang dibahas dalam fikih muamalah. Terus ini juga belum kita bahas. Kita masih pada pembukaan. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya ini nanti corak dalam belajar fikih muamalah nanti ada 3, Pak. Yang pertama adalah klasik. Klasik itu nanti biasanya dimulai dari bab-bab yang memang udah ada, tijaroh, baik, rohon dan lain sebagainya. Tapi kalau kita belajar cara klasik, Pak, ini nanti biasanya menghabiskan waktu. Kenapa? Karena ternyata banyak kegiatan ekonomi di zaman dulu itu tidak ada di zaman sekarang. Begitu juga dengan sebaliknya, Pak. Banyak kegiatan ekonomi sekarang yang tidak ada di zaman dulu. Nabi Muhammad itu dan para sahabatnya tidak pernah COD-an, Pak. Drop shipping juga nggak pernah. Nah ini dibahas. Nah ini nanti, ini kalau dari sudut pandang pertama ini nanti agak susah. Atau sudut pandang kedua, Pak, yang biasa kita membahasnya itu tematik. Maksudnya apa? Setiap hari nanti kita ganti judul, dan judul ini bisa jadi tidak berpengaruh terhadap judul yang lain. Nah ini nanti bisa jadi kita pakai cara yang kedua. Hanya saja nanti kita belajarnya nggak urut, Pak. Atau cara yang ketiga, dan ini biasa dipakai oleh Ustadz Erwandi di dalam menulis bukunya juga pakai ini. Biasanya memulainya itu dari sesuatu yang haram dulu. Jadi muamalah itu nanti dibahas yang haram-haram yang mana, berarti selain itu adalah halal gitu. Ini 3 corak ini dalam belajar fikih muamalah. Tinggal nanti kita pakai yang mana gitu Pak ya. Kita akan coba fikih muamalah modernnya kita kaji, fikih klasiknya kita kaji. Nanti kita akan coba hukumnya bagaimana. Mungkin sebagai pembukaan saja kita cukupkan sampai sekarang. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kalau tidak kita tutup. Pada bapak-bapak yang mau bertanya 2 pertanyaan, silakan. Pada ibu-ibu ini ada? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau misalkan untuk kita yang bekerja ini kan kita masih pakai bank konvensional. Jadi beberapa Ustaz bilang katanya walaupun kita nggak makan bunga ya, tapi kita tetap terkena imbasnya. Nah, solusinya bagaimana? Apakah kita harus memindahkan ke bank syariah? Sedangkan yang bank syariah sekarang juga belum tentu sesuai dengan hukum syariah yang sebenarnya. Ya. Terima kasih semuanya. Ini pertanyaannya sudah menjurus nih Pak ya. Kalau sekarang kan kita pakainya bank konvensional gitu Pak ya. Bagaimana kalau sekarang? Apakah kita harus pindah? Ini nanti kita akan coba bahas nih dalam fikih yang sebelumnya tadi, fikih riba. Sebenarnya ada 3 istilah nih Pak
yang kadang gitu kita samakan, padahal beda. Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah bunga, yang ketiga adalah bank konvensional. Ketiga istilah ini seolah-olah sama. Ketika disebut bank konvensional berarti riba. Ketika menyebutkan bunga berarti riba, gitu ya. Ketika menyebutkan riba berarti bank konvensional. Seolah-olah seperti itu. Padahal itu nanti kalau digambarkan, nanti ada yang bersinggungan, ibarat diagram Venn-nya nih ya. Ada yang bank konvensional, dia mengeluarkan bunga dan riba. Ada. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya para ulama sepakat yang diharamkan adalah riba yang pertama. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah bunga itu riba? Nah ini sebenarnya kebanyakan memang bunga itu bukan nama sebenarnya Pak ya. Biasanya bunga bukan nama sebenarnya. Dan memang bahasanya unik. Contohnya apa? Kalau di bahasa Indonesia itu bunga. Di bahasa Inggris itu namanya interest kan gitu. Dalam bahasa Arab namanya faidah. Faidah itu artinya bunga. Nah ini memang nanti dulu ulama itu belum menetapkan apakah bunga itu riba atau enggak. Bahkan para ulama dulu mengatakan bunga adalah bukan riba awalnya Pak. Hanya saja sekarang hampir-hampir ulama sepakat bunga itu riba. Tapi kita jangan terjebak dalam sebuah istilah. Kenapa? Begini. Nanti kalau dalam belajar fikih ekonomi itu kita harus tahu nih bunga ini maksudnya apa sih? Bisa jadi namanya bukan bunga. Contohnya apa? Fee gitu Pak ya. Atau contohnya namanya apa? Bagi hasil contohnya. Tapi kalau kita lihat maknanya apa, apakah dia riba atau bukan, nah nanti kita akan bahas. Nah, yang diharamkan di dalam Quran adalah riba. Adapun bunga itu riba atau bukan, nah ini nanti para ulama berbeda pendapat. Tapi sekarang kecenderungannya mereka sepakat bahwasanya bunga itu adalah riba. Nah, bunga biasanya dikeluarkan oleh bank konvensional, kan gitu ya Bu ya. Kalau kita nabung di bank konvensional, pertanyaannya adalah boleh nggak kita nabung di bank konvensional, kan gitu. Kenapa? Karena kebanyakan kita nabung di bank konvensional. Maka di sini nanti para ulama nanti ketika membahas tentang ini, kebanyakan tidak membolehkan. Tapi juga begini, kalau ditanya boleh dan tidaknya, sebenarnya nggak ada masalah. Asalkan kita tidak makan ribanya. Ini nanti agak susahnya begini. Kalau sekarang sudah ada bank syariah, memang apa namanya, kebanyakan kalau ada ulama ditanyain ya kita pakai syariah aja lah gitu. Hanya saja nanti syariah juga apakah benar-benar syariah atau tidak dibahas lebih lanjut. Tapi kalau kita memang tidak mau pakai konvensional, nanti biasanya ini nanti ada 3 pendapat. Pendapat pertama itu kita jangan pakai sama sekali. Yang pertama. Yang kedua, boleh kita bermuamalah dengan bank konvensional asalkan kita tahu kita tidak makan ribanya. Bagaimana caranya? Lah, tidak makan ribanya nanti ada kalanya yang pertama dibakar. Maksudnya apa? Kalau kita nabung 10 juta kok dapat 100.000. Yang 100.000 kan namanya bunga, kan riba. 100.000 kita ambil, kita bakar Pak. Kenapa? Kan haram. Kalau haram berarti harus dilenyapkan. Yang pertama. Yang kedua, oh jangan, kita tinggalkan saja di bank konvensional. Kita nggak usah ambil, tapi kita tinggalkan saja. Walaupun pendapat kedua ini nanti akan berimbas, loh, berarti nanti akan berputar lagi dong. Maka pendapat ketiga, ini yang lebih rasional. Uang yang kita dapat dari bunga itu, Bu, kita ambil, ya, kita tandain, kita berikan kepada orang lain, tapi tidak dalam rangka sedekah. Contohnya apa? Kita berikan buat bangun jalan, bangun toilet dan lain sebagainya. Nah ini kalau bicara tentang bank konvensional, nanti biasanya seperti itu. Kenapa? Karena kadang kita tidak bisa tidak bermuamalah dengan bank konvensional. Tapi kalau kita bisa berpindah kepada bank syariah, lebih bagus. Ya, ibarat kata kita tidak bermain api. Ustadz, tapi kan bank konvensional itu kan juga masih riba juga. Nah, nanti kita akan bahas ribanya di mananya, gitu ya. Kenapa? Karena ternyata, Pak, kegiatan ekonomi dalam perbankan nanti banyak, tidak hanya cuma satu. Ada kalanya mudharabah, ya kan? Ada kalanya murabahah lil wa'id bisyirah. Ada kalanya musyarakah mutanakisah. Yang ini nanti ternyata hukumnya berbeda-beda. Tapi kalau ditanya sekarang saya punya bank konvensional, apakah pindah atau tidak? Kalau bisa pindah, kalau tidak bisa ya tadi dengan cara tadi ya Pak ya. Dan beberapa ustadz itu sudah punya rekening gelap Pak. Maksudnya apa? Beberapa ustadz itu
Ustaz Yusuf Maco misalnya, beliau punya rekening dari perkumpulan dana-dana tidak jelas, rekening haram namanya. Jadi kalau kita punya duit dari bunga di akhir bulan kan biasanya ada tambahan tuh Pak tuh, kita tandain terus kita kumpulkan, biasanya beliau menerima Pak. Nanti digunakannya bukan untuk sedekah, tapi buat membangun jembatan, terus membangun toilet dan sebagainya. Seperti itu Pak ya. Insya Allah kalau nanti ada waktu kita bahas langsung tentang riba, dan juga dalam kehidupan modern itu riba masuk apa saja. Apakah KPR itu juga masuk riba, gitu Pak ya. Kredit motor atau riba atau bukan gitu. Dan lain sebagainya. Nanti banyak Pak variannya. Insya Allah kita bahas.